tokoh-tokoh tasawuf pada masa klasik. Masa ini yaitu pada masa abad pertengahan dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai masa tasawuf, tetapi lebih tepat disebut sebagai masa kezuhudan. Tasawuf pada masa ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Bentuk amaliyah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan dan minum, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. Di antara tokoh-tokoh tasawuf pada masa ini yaitu 1. Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah 728 Masehi. Ia adalah putra Zaid bin Thabit, seorang budak-budak yang tertangkap di Maisan, yang kemudian menjadi sekretaris Nabi Muhammad SAW. Ia memperoleh pendidikan di Basrah. Ia sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, termasuk 70 di antara mereka yang mengikuti perang Badar. Ibunya adalah hamba sahaya bernama Ummu Salamah, istri Nabi. Ia tumbuh dalam lingkungan orang saleh yang mendalam pengetahuan agamanya. Ia menerima hadis dari sejumlah sahabat dan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengagumi akan kehebatan ilmunya. Dasar pendirian Hasan al-Basri adalah hidup zuhud terhadap dunia, menolak segala kemegahannya, hanya semata menuju kepada Allah, tawakal, khauf, dan raja. Janganlah hanya semata-mata takut kepada Allah, tetapi ikutilah ketakutan dengan pengharapan takut akan murkanya, tetapi mengharap akan rahmatnya. Itulah ucapan yang terkenal. 2. Ibrahim bin Adham. Namanya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Lahir di Baih dari keluarga bangsawan Arab. Dalam cerita Sufia, ia dikatakan sebagai seorang pangeran yang meninggalkan istana dan mengembara menjalani hidup sebagai seorang pertapa sambil mencari nafkah yang halal, hingga meninggal di negeri Persia kira-kira pada tahun 160 Hijriah atau 770 Masehi. Ibrahim bin Adham adalah salah seorang zahid di Khurasan yang sangat menonjol di zamannya. Kendatipun dia putra seorang raja dan pangeran kerajaan Baih, dia tidak terpesona oleh kekuasaan dan kerajaan yang dibawahinya. Dia lebih suka memakai baju bulu domba yang kasar dan mengarahkan pandangannya ke negeri Syam atau Syria, di mana ia hidup sebagai penjaga kebun dan kerja kasar lainnya. Suatu ketika ia ditanya, "Mengapa Anda menjauhi orang banyak?" Dia menjawab, "Ku pegang teguh agama di dadaku. Dengannya aku lari dari satu negeri ke negeri yang lain, dari bumi yang kutinggalkan menuju bumi yang akan kudatangi. Setiap orang yang melihatku menyangka aku seorang pengembala atau orang gila. Hal ini kulakukan dengan harapan aku bisa memelihara kehidupan beragamaku dari godaan setan dan menjaga keimananku, sehingga selamat sampai ke pintu gerbang kematian." Demikian ungkapan dari seorang Ibrahim bin Adham, tampak jelas betapa dia diliputi rasa takut. Seperti halnya semua zahid semasanya berusaha sungguh-sungguh demi akhirat, sikap zuhud terhadap dunia dan tindakan yang tidak mengenai kompromi dalam ketaatan yang dilakukannya. 3. Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya ialah Ummu al-Khair Rabi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Qisyah. Informasi tentang biografinya begitu sedikit dan sebagainya hanya bercorak mitos. Dia lahir di Basrah pada tahun 96 Hijriah atau 713 Masehi. Lalu hidup sebagai hamba sahaya keluarga Atik. Dia berasal dari keluarga miskin dan dari kecil dia ditinggal di kota kelahirannya. Di kota ini namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan sangat dihormati oleh orang-orang saleh semasanya. Menurut sebuah riwayat, dia meninggal pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi.
Orang-orang mengatakan bahwa dia dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Isi pokok ajaran tasawuf Rabi'ah adalah tentang cinta. Karena itu dia mengabdi melakukan amal saleh bukan karena takut masuk neraka atau mengharap masuk surga, tetapi karena cintanya kepada Allah. Cintalah yang mendorongnya ingin selalu dekat dengan Allah, dan cinta itu pula lah yang membuat ia sedih dan menangis karena takut terpisah dari yang dicintainya. Pendek kata, Allah baginya merupakan zat yang dicintai, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia menolak semua tawaran kawin dengan alasan bahwa dirinya adalah milik Allah yang dicintainya, dan siapa yang ingin kawin dengannya haruslah meminta izin kepada Allah. Tokoh-tokoh tasawuf pada masa abad pertengahan. Masa ini sudah bisa dikatakan sebagai masa tasawuf, yaitu pada abad ketiga dan keempat Hijriah mendapat sebutan Sufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa, akan tetapi untuk menikmati kehidupan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan rasa cinta. Di antara tokoh-tokoh tasawuf pada masa ini yaitu 1. Ma'ruf al-Karhi. Namanya adalah Abu Mu'ahfuz Ma'ruf bin Firuz al-Karhi. Ia berasal dari Persia, namun hidupnya lebih lama di Baghdad. Ia meninggal di kota ini juga pada tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Ma'ruf al-Karhi dikenal sebagai sufi yang selalu diliputi rasa rindu kepada Allah sehingga digolongkan ke dalam kelompok aulia. Dia dipandang sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar tasawuf. Ma'ruf al-Karhi adalah orang pertama yang mengembangkan tasawufnya dari paham cinta al-khub yang dibawa oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ia mengatakan bahwa timbulnya rasa cinta kepada Allah itu bukan karena diusahakan melalui belajar, tetapi datangnya semata-mata karena karunia Allah. Kalau dahulu hidup kerohanian terutama bertujuan untuk membebaskan diri dari siksa akhirat, sekarang bagi Ma'ruf al-Karhi bertujuan sebagai sarana untuk memperoleh ma'rifah kepada Allah. Yang kedua ada Abu al-Hasan Suri al-Saqti. Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Suri al-Mughlisi al-Saqti. Dia adalah murid al-Ma'ruf al-Karhi dan paman al-Junaidi dan merupakan tokoh sufi terkemuka di Baghdad. Dia meninggal pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi dalam usia 98 tahun. Dalam menjalankan ajaran tasawuf, dia beramal siang malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Siang dan malam yang dia lalui tidaklah berarti tanpa diisi dengan ibadah dan pengabdian, karena hanya dengan memperbanyak ibadah dan pengabdian itulah menurutnya dia dapat bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan dengan Tuhan itu merupakan puncak keabadian yang sejati. Dengan terkonsentrasinya pikiran dan perasaan, hilangnya tabir antara seorang sufi dengan Tuhan, maka tidak ada lagi yang dirasa dan dipikirannya kecuali wujud Tuhan. Keadaan seperti ini disebut fana, yang dipahami sebagai hilangnya sensasi sehingga ia tidak merasa lagi adanya wujud yang lainnya. Yang ketiga adalah Abu Sulaiman al-Darani. Nama lengkapnya ialah Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ubah al-Darani. Dia dilahirkan di Daran, sebuah kampung di kawasan Damaskus, dan meninggal pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi. Dia adalah murid Ma'ruf dan merupakan tokoh sufi terkemuka, seorang arif dan hidupnya sangat warok. Hidup kerohaniannya penuh diliputi dengan kebersihan jiwa dan kesucian pribadi. Di antara ucapan-ucapannya yang mengandung ajaran kerohanian adalah orang tidak dapat bersikap zuhud terhadap pesona dirinya, kecuali orang yang kalbunya diisi Allah dengan nurnya, sehingga segenap rasa dan pikirannya tertuju kepada masalah-masalah akhirat saja. Kemudian dia juga pernah berkata, orang yang arif kalau telah terbuka penglihatan mata kakinya, kaburlah penglihatan mata lahirnya, sehingga tidak satu pun yang dilihatnya kecuali yang satu Tuhan. Dalam sejarahnya, Al-Darani dikenal sebagai salah seorang sufi yang banyak membahas tentang ma'rifah dan hakikat. Yang ketiga, tokoh tasawuf pada masa modern. Masa ini disebut juga sebagai masa konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasar aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis.
yang sering disebut juga dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi sunnah Nabi dan para sahabat. Di antara tokoh-tokoh tasawuf pada masa ini adalah pertama, Al-Qusairi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Karim Hawazin, lahir tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nisapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Dan Al-Qusairi wafat tahun 465 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Qusairi adalah mengembalikan tasawuf ke landasan ahlu sunnah. Seandainya karya Al-Qusairi, Ar-Risalah Al-Qusairiyah, dikaji secara mendalam, akan tampak secara jelas bagaimana Al-Qusairi cenderung mengembalikan tasawuf ke atas landasan doktrin ahlu sunnah. Sebagai pernyataannya, ketahuilah, para tokoh aliran ini membina prinsip-prinsip tasawuf atas landasan tauhid yang benar, sehingga terpeliharalah doktrin mereka dari penyimpangan. Selain itu, mereka lebih dekat dengan tauhid kaum sholaf maupun ahlu sunnah yang tidak tertandingi serta mengenal macet. Mereka pun tahu hak yang lama dan bisa mewujudkan sifat sesuatu yang diadakan dari ketidakadaannya. Karena itu, tokoh aliran ini selain ajaran mengembalikan tasawuf ke landasan sunnah, Al-Qusairi juga memberikan ajaran-ajaran tasawuf lainnya seperti kesehatan batin, penyimpangan para sufi, dan urutan maqamat menurut Al-Qusairi. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi As-Safi'i Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena ia lahir di Ghozalah, satu kota di Khurasan, Iran, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya seorang pemintal kain wol miskin yang taat. Di dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf sunni berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi, ditambah dengan doktrin ahlu sunnah wal jamaah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah dan berhias dengan selalu mengingat Allah. Ia pun berpendapat bahwa sosok sufi adalah menempuh jalan kepada Allah dan perjalanan hidup mereka adalah yang terbaik. Jalan mereka adalah jalan yang paling benar dan moral mereka adalah yang paling bersih. Sebab gerak dan diam mereka, baik lahir maupun batin, diambil dari cahaya kenabian. Selain cahaya kenabian di dunia ini, tidak ada lagi cahaya yang lebih mampu memberi penerangan. Tokoh-tokoh tasawuf pada masa kontemporer. 1. Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Spanyol. Karya-karya beliau adalah Al-Futuhat, Al-Makkiyah, Tarjuman Al-Ashwan, dan lain-lain. Ajaran dari beliau yaitu Wahdatul Wujud, yaitu wujud semua yang ada ini hanyalah satu, dan wujud makhluk adalah wujud Khalik juga. Wujud alam adalah wujud Allah, dan Allah adalah hakikat alam. Ajaran lain dari Ibnu Arabi yaitu Al-Hakikat Ul-Muhammadiyah, artinya alam tidak dapat dipisahkan dari ajaran hakikat Muhammadiyah. Kedua, Umar Ibnu Al-Farid. Beliau lahir di Kairo, Mesir, yang dikenal sebagai pengubah syair pencipta kepada Tuhan dari kesaksian terhadap yang hak, yang mutlak, dan jujur timbul dari kebersihan jiwa. Sehingga inilah yang menimbulkan inspirasi bagi penyair lainnya. Dan setelah abad ke-7 dan ke-6 lahirlah syair-syair Sufiyah. Ketiga, Ibnu Sabi'in.
Nama lengkapnya yaitu Abduhaq bin Ibrahim Muhammad bin Nasi. Ajarannya yaitu kesatuan berlaku, yakni wujud adalah satu, alias wujud Allah semata. Wujud Tuhan menurutnya adalah segala yang ada pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Sementara wujud materi yang tampak justru dirujukan pada wujud mutlak yang rohaniyah. Keempat adalah Ibnu Masaroh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Masah. Ia lahir di Cordova tahun 269 Hijriah. Ajaran dari beliau yaitu jalan menuju keselamatan adalah menyucikan jiwa, suhud, dan mahabbah dengan penakwilan atau aliran Islam aliyah. Maksudnya adalah aliran Ismailiyah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ia menolak adanya kebangkitan jasmani dan siksa neraka bukanlah dalam bentuk yang hakikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun materi yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.